Pemirsa, buat Anda yang ingin tampil cantik, berikut simak wawancara inovasi baru untuk tetap cantik bersama rekan Ayu Pratiwi dan Dr. Ayu Widyaningrum berikut ini. Pemirsa, tren kecantikan pada saat ini masa ke masa terus berubah. Apalagi saat ini banyaknya masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya penampilan. Lalu apa saja inovasi yang ada di dunia kedokteran kecantikan? Kita akan membahas ini bersama narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Ada Dr. Ayu Widyaningrum yang sudah hadir di NT Tower ini. Halo, baik dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, wow. dokter. Saya mau tanya langsung saja ke intinya. Saat ini kan perkembangan untuk masa ke masa, zaman ke zaman, masyarakat sudah sadar pentingnya kecantikan, apalagi wajah dan tubuh ya dok ya. Sebetulnya dari dunia kedokteran kecantikan ada inovasi apa sih dok yang paling terbaru saat ini? Kalau inovasi untuk contouring, kita masih basicnya adalah dari Korea Selatan. Ya, contouringnya ya pengen jawlenya kelihatan, tirus, apple cheeknya bagus, matanya bagus ya. Tentu saja nose-nya ya, untuk hidungnya mancung ya, itu masih sama, di kiblatnya adalah Korea Selatan. Untuk skin juga sama nih, yaitu kiblatnya di Korea Selatan. Akhirnya Indonesia ini termotivasi untuk kulit putih, bersih, glowing, kenyal. Nah, inovasi yang saya dapatkan adalah banyaknya kasus melasma di Indonesia yang disebabkan oleh tidak hanya kontrasepsi, tetapi karena penyakit-penyakit autoimun, ya lupus, ya kemudian pasien penggunaan insulin untuk pasien kencing manis, pasien kemoterapi ya sangat banyak, itu menyebabkan pleknya hampir 70% sampai 90%. Tentu saja untuk orang sakit ini saya mempunyai tantangan tersendiri untuk menciptakan suatu inovasi bagaimana treatment plek ini dia aman untuk itu. Nah, selain untuk plek, inovasi yang terbaru adalah bagaimana orang yang menderita penyakit seperti yang tadi saya jelaskan itu aman untuk anti-aging. Nah, kita menggunakan yaitu stem cell terapi. Oke, nah ini berhubung stem cell ini sepertinya masih awam ya dok ya. Sebetulnya apa sih stem cell ini dan bahaya tidak jika kita menggunakan itu? Sebenarnya stem cell adalah sel puncak yang didapatkan bisa dari heterogus atau autologus. Nah, hetero itu adanya biasanya adalah transferan, biasanya didapatkan dari umbilical cord stem cell. Tapi kalau yang autologus biasanya didapatkan dua, ya, dari cairan sumsum tulang belakang atau juga dari darah perifer. Nah, yang saat ini kita kembangkan adalah blood stem cell therapy dengan inovasi alat dari Korea Selatan yaitu Smart M Cell Therapy. Nah, apa tuh? Jadi selain untuk bisa menyembuhkan penyakit autoimun, lupus, kemudian dermatitis, psoriasis, dia juga efektif ternyata untuk terapi kanker malahan. Oh, jadi itu fungsinya tuh nggak cuma untuk kecantikan estetika, tetapi juga untuk penyakit-penyakit yang kompleks juga bisa, benar. dokter. Karena memang pada dasarnya kalau dibaca secara jurnal, hemolitik atau hemopoietic stem cell ini dia memang perannya penting untuk terobosan atau suatu penyembuhan leukemia. Nah, jadi regenerasi sel-sel darahnya itu kembali lagi normal. Nah, itu. Oke, selain itu kalau untuk kecantikan sendiri itu berguna untuk apa, dok? Jadi biasanya kita boosterkan untuk wajah ya, untuk kantung mata, semelen, kulit, garis leher ya, bahkan kita bisa menggunakan untuk rejuvenation pada vagina, rejuvenation pada area areola mamae seperti pada pasien-pasien yang misalnya habis menyusui terus kendor seperti itu. Nah, ada dua keuntungan menggunakan blood stem cell therapy. Satu, kita bisa equivalent untuk seluruh tubuh. Nah, satunya kita langsung suntikkan ke wajah. Dan bahkan bisa perawatan untuk misalnya ada terjadi alopecia atau kebotakan. Nah, stem cell ini luar biasa ya. Jadi dia untuk sistem tubuhnya dapat, untuk misalnya nyeri sendinya juga dia dapat, untuk wajahnya dapat, all in. Nah, tadi kalau dari penjabaran kan manfaatnya banyak ya dokter, mulai dari bisa ke wajah, ke bagian-bagian tubuh perempuan juga. Nah, kalau untuk laki-laki kira-kira bisa nggak ini dok? Malah sangat direkomendasikan. Kenapa? Saya bilang bahwa laki-laki itu tidak pernah merawat diri. Benar, mereka tidak punya waktu untuk itu. Mereka selalu sibuk dengan pekerjaan mereka dan kadang mereka mempunyai lifestyle yang buruk. Ya, laki-laki makannya tidak terkontrol, kemudian merokok, yaitu stem cell ini malah bikin lebih ke sistem jaringannya lebih kompleks. Ya, apa yang terjadi? Dia memperbaiki paru-paru, ya, dia memperbaiki sistem pembuluh darahnya untuk penyakit biasanya kolesterolnya, dan dia stem cell ini bagus untuk penundaan andropos pada laki-laki.
ya. Oke. Jadi dia bisa memperbaiki gejala-gejala disfungsi sexuality pada laki-laki. Selain itu apalagi? Tentu saja saya tadi udah jelaskan ya bahwa selain untuk organ equivalent atau dimasukkan di dalam equivalent stem cell tadi, sisanya kita bisa masukkan ke keriputnya, kantong matanya, mungkin sekar pasiennya atau area-area tertentu seperti misalnya pada laki-laki terlalu kurus akhirnya kopong. Nah dia kan nggak mau nih tanam-tanam benang ya, jadi itu kita masukkan stem cell di situ. Oke, berarti sebuah gender bisa, laki-laki maupun perempuan bisa kalau Bahkan usia. ini usianya pada saat misalnya nih anak autoimun ya, kena psoriasis sudah derajatnya sudah berat. Even dia sudah 8 tahun dia bisa melakukan terapi stem cell terapi. Berarti usia paling muda 8 tahun juga udah mulai bisa. Usia paling muda siapa saja asal kooperatif diambil darah. Oh dan iya? ada gejala ya. Wow, luar biasa sekali. Pemirsa, ini bisa menjadi alternatif buat Anda di rumah. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa, bahkan anak-anak juga bisa. Ya, karena sekarang banyak sekali marak kasus thalassemia, pada leukemia anak. pada Ya, anak. betul. Nah itu. Tapi kalau di Indonesia untuk peminatnya bagaimana, Dok? Kalau saat ini Indonesia sudah sadar akan kesehatan ya, terutama tidak hanya para kalangan muda, sekarang usia 40 tahun ke atas itu lebih kayak, dok saya mau stem cell, nanti dok tolong dibagikan. Satu, supaya saya tidak menopause dini, atau misalnya, dok saya ada kencing manis, saya ingin stem cell untuk supaya pankreas saya bagus, sehingga HbA1c-nya juga mengalami perbaikan. Tetapi sisanya dok tolong ditaruh di wajah. Nah, ini yang paling penting ya, pemirsa, terkait harga, Dok. Harga untuk stem cell terapi sebenarnya satu segmen atau satu dari blood stem cell itu satu tabungnya itu di kisaran 30 juta. 30 juta dan perlu berapa kali treatment supaya mendapatkan hasil yang optimal dan hasilnya bisa bertahan lama nih, Dok? Oke, kalau bicara dengan bertahan lama, stem cell ini adalah sebenarnya ikhtiar kita untuk awet muda, ikhtiar kita untuk panjang umur di luar takdir Allah, ya. Kenapa? Karena stem cell ini adalah meregenerasi sel. Artinya sering kamu regenerasi, kamu tetap awet muda dan kamu nggak akan sakit. Jadi nggak mudah menopause, nggak mudah demensia, dan terhindar dari penyakit-penyakit metabolisme yang biasanya terjadi pada usia senja. Berarti selain kamu akan cantik, kamu juga akan mendapatkan manfaat yang lain untuk kesehatan. Jadi saya pengen adalah usia kalian tua, kalian tetap cantik. Usia kalian tua, kalian tetap produktif. Bisa jalan-jalan. Luar biasa sekali. Ini penting banget. Kayaknya nanti juga saya mau deh. Nanti saya coba boleh, ya, dokter ya. Boleh, Nah, ini saya ngomong-ngomong tadi saya sempat kepoin tentang dokter nih. Saya lihat di usia yang ini terlihat sangat muda ini dan cantik tentunya, banyak sekali penghargaan yang sudah dokter dapatkan. Bahkan ratusan. Ini bagaimana ceritanya, dokter? Saya juga nggak tahu ya. Pokoknya tiba-tiba dihubungin gitu kan. Dokter, dulu awalnya itu saya dapat itu tahun 2018. Jadi salah satu Women Inspiration Award kalau nggak salah. Nah berikutnya yang terakhir, bahkan yang 174 terakhir itu saya mendapatkan di CNN bersama Ibu Titi Soeharto, alhamdulillah, yaitu di Loading Woman Award di CNN. Di CNN, dan ini baru saja 2025 kemarin. Gimana, Dok, bisa mendapatkan penghargaan yang begitu banyak? Dan saya rasa juga tidak hanya untuk kategori kesehatan, kecantikan, bahkan ada juga tentang wanita yang independen dan inspirasi tentunya itu, dokter. Lebih kayak kita harus, memang wanita ini multi talent ya sebenarnya, tetapi kita sebagai seorang wanita seyogyanya kita tetap harus menghargai pria ya, karena tanpa dukungan suami saya tentu saja saya tidak berada di titik ini ya. Itu berikutnya adalah ini tanggung jawab tentu saja. Nah, bagaimana saya sebagai seorang dokter, profesi saya tetap bisa mencari sesuatu hal yang baru yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Ngomong-ngomong, Dok, jika nanti ada yang tertarik, mungkin pemirsa-pemirsa di rumah ini tertarik untuk stem cell, gimana tuh, Dok, caranya? Kalau kalian pengen ketemu sama saya, ya, saya Dr. Widya, saya praktek di Widya Estetik Clinic, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Jakarta ada, Dok? Nggak ada, ya. Satu-satunya klinik cuma di Banjarmasin. Mungkin ada plan mau buka di Jakarta? Maybe ya, kalau anak saya mungkin sudah dewasa, jadi anak saya meneruskan ya. Ada pesan nggak, Dok, untuk para wanita di luar sana supaya bisa menjaga kesehatan, tentunya bisa mengeluarkan pancaran aura kecantikan seperti dokter ini? Cantik itu dari mindset, satu ya. Kalian harus mempunyai pikiran positif selain menjaga kulit kalian. Kemudian ingat pesan saya bahwa cantik itu adalah seseorang yang
yang kesannya elegan dan mewah ya. Cantik tidak harus berlebihan. Jadi ingat, jangan terlalu melakukan contouring wajah terlalu berlebihan karena itu akan terlihat malah justru lebih tua dari usia kalian. Ah, serius saya baru tahu ini dokter. Gimana tuh dokter penjelasannya? Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian melakukan misalnya filler terlalu berlebihan ya, padahal usia kamu masih maaf kepala dua gitu ya, tapi bibirnya dibikin lebih tebal ya, kemudian jolennya terlalu tegas ya, apple cheeknya terlalu berlebihan, akan kelihatan kok aneh ya gitu. Jadi orang menduga mungkin kepala tiga jadinya. Nah itu, jadi pokoknya prinsip dari contouring wajah adalah antara upper, mid dan lower face itu harus seimbang dia ya, apple cheek, jawline itu harus bagus ya, dan yang paling penting adalah kualitas skin quality. Jadi dia kalau bisa kayak kenyal ya, bersih ya, saya nggak bilang putih tapi bersih ya, tidak ada akne, tidak ada melasma. Tentu saja itu butuh hal yang memang tidak mudah, artinya kalian harus menjaga gitu. Kalian harus sering pakai skincare, kalian harus sering kayak bersihin kulit ya, mungkin suatu kalau ada waktunya kayak 2 bulan sekali perawatan, karena memang tidak mudah. Ya, perempuan itu berproses, karena perempuan juga semakin dewasa dia mengalami proses hormonal yang semakin menurun. Ini menarik sekali, berarti kuncinya adalah jika kamu ingin cantik dan aman, udah paling benar stem cell pemirsa. Jangan pernah kontur-kontur berlebihan, itu karena ada efek sampingnya ya dokter. Benar. Wah, luar biasa sekali interview kita pada hari ini, banyak sekali yang kita dapatkan insight baru tentunya, bahwa bahaya juga ya kalau mau jadi cantik tapi berlebihan ya dok ya. Dan pemirsa, mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda jika Anda ingin mencoba apa itu stem cell. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ayu bahwa itu tidak bahaya dan itu akan memberikan efek yang bagus untuk tubuh kita, mulai dari kecantikan dan tentunya ada manfaat yang kompleks untuk kesehatan. Terima kasih Dokter Ayu telah hadir di NT Tower hari ini dan membagikan cerita yang inspiratif dan juga memberikan tips kecantikan untuk kita Nanti semua. kalau ke Banjarmasin mampir. Oh siap. Dan demikianlah interview kami bersama dokter kecantikan kita yang luar biasa hari ini. Sampai bertemu pemirsa, sampai jumpa.